Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ruswati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pernah memiliki beberapa asumsi tentang murid dan pembelajaran. Di antaranya yaitu: yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Seringkali kita di kelas merasa lelah, letih, capek karena untuk menjelaskan suatu materi di kelas. Itu artinya kita lebih dominan di kelas daripada peserta didik kita. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan motivasi dalam pembelajaran. Di sini saya sering merasakan saat suasana menjadi diam setelah saya menjelaskan suatu materi. Saat saya bertanya pada anak-anak, ada yang belum jelas, anak-anak hanya diam. Di sini ada dua kemungkinan, mereka paham dengan materi atau di sini mereka tidak mengerti apa yang akan ditanyakan. Bisa saya simpulkan di sini bahwa peran peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pencapaian materi dan KKM. Seringkali saya menjelaskan materi untuk pencapaian materi dan KKM bagi peserta didik saya. Saya lupa bahwa pembelajaran tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja, tetapi banyak hal yang bisa saya lakukan menurut Ki Hajar Dewantara. 4. Merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas dalam pembelajaran. Yang kelima, kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin anak-anak itu diam untuk mendengar penjelasan saya. Di sini saya tidak mengetahui karakteristik setiap anak. Tiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, visual, bahkan kinestetik. Di sini saya kurang memahami gaya belajar anak-anak didik saya. Yang keenam, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus saya. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Di sini saat memberi tugas, sering anak didik saya bertanya, apakah boleh dibuat tabel Bu atau dinarasikan. Di sini saya bebaskan anak-anak untuk mengerjakan sesuai dengan bakat minatnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Di sini sering saya lakukan diantaranya yaitu di awal pembelajaran. Biasanya saya bertanya agar mereka tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak dan memberi apresiasi kepada mereka agar lebih termotivasi. Hal ini biasanya saya lakukan dengan pemberian reward agar anak-anak senang dan meningkatkan motivasi belajar mereka saat mereka berhasil atau mendapatkan nilai terbaiknya. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya dengan memberikan game edukasi. Hal ini sudah saya lakukan dan anak-anak menjadi bagian dan sangat semangat dalam pembelajaran. Penerapan yang segera saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD yaitu: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk peserta didik sekarang ini. Kita bisa menerapkan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Contoh untuk pembelajaran IPS, saya sering menyelipkan tentang pola kehidupan yang ada di Bojonegoro. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Yang keempat, pembelajaran yang juga mengutamakan budi pekerti. Dalam penerapannya di sekolah bisa kita lakukan yaitu memberikan pesan moral di akhir pembelajaran agar budi pekerti anak-anak tumbuh dan berkembang. Yang kelima, menerapkan pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Hal ini kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapan di kelas sesuai pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Di sini kita menerapkan pola asih, asuh, dan asa. Hal ini kita berusaha memberi keselamatan dan menuntun anak agar mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya setiap anak itu adalah bermain. Ini kita terapkan bagaimana caranya kita membuat suasana kelas itu menyenangkan. Kita bisa membuat materi itu dengan menyelipkan game yang bisa menumbuhkan motivasi anak untuk belajar. Kesimpulan dari materi ini adalah ada banyak hal dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak tidak terlahir sebagai kertas kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambar atau memberikan warna pada mereka. Pada dasarnya mereka sudah punya garis samar-samar, tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan bakat, minat, dan keunikan mereka. Pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak.